Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi. Anna Allah ya'ni lirijati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa alumihim wa fuatihim wa rakatihim في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويعيشنا في زمرتهم بالعافية سلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفعا والانتفاعا والإفادة والاستفادة والحثا على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة واللطف والعافية وصلاح العاقبة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid darain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihikmatika wansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal kita sampai pada sifat kudrat. Wajib Allah bersifat kuasa atau mampu. Kudrat atau kuasa itu adalah sifat yang ada pada zatnya Allah. Bertanya, mampu itu apa? Mampu itu ya sifatnya seseorang, sifatnya Tuhan. Ente mampu melakukan sesuatu, berarti kamu punya sifat. Dalam sifat itu kamu bisa melakukan sesuatu. Itu namanya punya kemampuan. Jadi kemampuan adalah sebuah sifat
yang ada pada zat. Maka Allah juga pada dirinya ada sifat mampu gitu. Ini termasuk keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena ada pula nanti di luar Ahlus Sunnah yang meyakini bahwa Allah itu pada dirinya tidak ada sifat mampu. Tapi Allah bisa menciptakan loh. Tidak ada sifat mampu tapi bisa menciptakan. Kalau kita Ahli Sunnah wal Jamaah tidak meyakini begitu. Kita meyakini Allah itu ada sifat mampu dan Allah bisa menciptakan. Karena ada sifat mampunya, maka Allah bisa menciptakan. Itu yang harus kita yakini begitu tuh dari Ahli Sunnah wal Jamaah. Lah, yang namanya sifat mampu itu adalah bisa menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada, atau sesuatu yang ada bisa diciptakan, dirubah menjadi tiada. Kudrat sifat mampu. Mampu adalah menciptakan sesuatu tidak dengan bantuan alat. Itu namanya mampu. Melakukan sesuatu, menciptakan sesuatu tanpa bantuan alat, itu namanya mampu. Nah, ya di Quran dikatakan apa? Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Yang dimaksud kun fayakun itu maknanya Allah enggak butuh alat, enggak butuh pembantu, enggak butuh penolong. Itu namanya apa? Mampu. Jadi Quran mengisyarahkan dengan kalimat kun fayakun. Itu jangan diartikan Allah itu kalau mau menciptakan tinggal ngomong kun, enggak begitu, enggak. Allah kalau mau menciptakan enggak usah ngomong kun, enggak usah. Karena kalimat di Quran kun fayakun hanya sebagai gambaran bahwa Allah itu kalau mau menciptakan gampang gitu loh, mudah, semudah ngomong gitu loh maksudnya. Bukan berarti Allah kalau mau bikin harus ngomong dulu kun. Nah, nanti berarti tiap hari kun lulu gitu maksudnya. Jadi ini sebagai gambaran Allah itu mudah menciptakan sesuatu. Yang dimaksud mudah itu enggak butuh bantuan alat, enggak butuh penolong, enggak butuh pada pembantu gitu loh. Namanya sifatnya kuasa atau mampu. Nah, kalau kita ini juga bisa melakukan sesuatu. Manusia itu juga diciptakan oleh Allah, diberi oleh Allah sifat kuasa.
Allah menjadikan kita punya kemampuan. Tapi kita disebut mampu, mampunya kita bukan menciptakan. Mampunya kita apa? Kemampuan kita apa? Kalau Allah kemampuannya kalau kita kemampuannya apa? Hah? Usaha, ikhtiar. Tanya, Pak mau kemana? Mau ikhtiar dulu, mau usaha dulu nih, cari-cari buat beras di rumah. Kita bisanya usaha. Kenapa kok usaha, kok ikhtiar? Karena kemampuannya berkaitan sama alat, berkaitan sama adanya penolong, berkaitan sama butuh pada yang membantu, gitu loh. Kalau nggak ada penolong, bisa nggak kamu ngelakuin sesuatu? Hah? Hah? Artinya gini, kalau kamu mau mencukur rambut pakai apa? Macul. Hah? Pakainya apa? Gunting. Berarti gunting sebagai apa itu? Penolong. Namanya pembantu atau alat. Ente mau motong kambing pakainya apa? Golok. Ente mau nulis pakainya apa? Pulpen. Ente mau ngomong pakainya apa? Mulut. Mulut ada apa? Lidah. Ini penolong semua nih. Allah kasih kita alat, membantu alat. Kalau itu nggak ada alatnya, gimana? Nggak bisa. Mau usaha aja nggak bisa gitu loh. Jadi usaha itu kerja yang dibantu oleh alat, namanya usaha. Itu. Nah, kalau kerja yang tidak dibantu oleh alat, namanya menciptakan. Beda nih. Allah itu kerjanya menciptakan. Maknanya Allah melakukan sesuatu tanpa dibantu oleh alat, tanpa dibantu, tanpa butuh pada penolong. Jagat ini kan tadinya nggak ada, ya. Alam ini sebelum diciptakan ada nggak? Ada nggak? Yang ada siapa berarti? Yang ada hanya Allah. Nah, dari keadaan semuanya nggak ada, yang ada hanya Allah. Allah mampu menciptakan, gitu loh. Berarti Allah menciptakan tanpa ada yang membantu, gitu. Tanpa ada alat, tanpa ada penolong, gitu maksudnya. Ya, ini yang harus diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Jadi bukan berarti Allah itu menciptakan segala sesuatu itu ya ada yang menolong, ada alatnya. Kalau Allah menciptakan ada alatnya, bedanya apa sama kita kalau begitu? Kita kalau kerja nggak ada alatnya nggak bisa. Kamu kerja apa saja selalu nyari alat. Ketika kamu mengatakan, bisa nggak motong kambing? Gampang. Ngomong gampang itu kalau ada alatnya, gitu loh. Kalau nggak ada alatnya, adalah boro-boro mau kerja. Ente mau bangun rumah, Pak, tolong saya mau bikin rumah, bisa?
Bisa kalau ada alatnya. Kalau ada bahannya ditambah lagi tuh. Udah pakai alat, pakai bahan. Coba bahannya nggak ada. Bata nggak ada. Semennya nggak ada. Rumahnya jadi Allah itu menciptakan nggak butuh bahan. Ini ahli sunnah meyakini begitu tuh. Jadi sebelum alam ini diciptakan tidak ada yang wujud selain Allah, nggak ada. Yang ada hanya Allah. Tapi bagi paham di luar ahli sunnah, ada yang selain Allah, tapi tidak diciptakan oleh Allah. Dan yang selain Allah itu menjadi alat bagi Allah, bahan untuk bikin alam, gitu loh. Jadi mereka mau gini, masa sih Allah bikin ini nggak ada bahannya, gitu loh. Mau manusia aja kalau mau bikin rumah ada bahannya, mau bikin kue ada bahannya, mau bikin baju ada bahannya. Allah juga mau bikin alam ini ada bahannya. Lah bahannya dari mana? Ada. Ini paham di luar ahli sunnah wal jamaah. Kita nggak meyakini begitu tuh. Kita meyakini Allah itu menciptakan sesuatu nggak butuh alat, nggak butuh bahan, gitu. Nyambung nggak? Itu namanya apa? Namanya apa? Kuasa. Jadi kalau nanti ngomong, ini meja ini bikinan saya, betul nggak itu? Ini meja ini bikinan saya, betul nggak? Bisa ente bikin, ente bisa menciptakan gitu. Ini hasil usaha saya, itu mestinya. Karena waktu ngerjain ini ada bahannya, ada alatnya, ada penolongnya, gitu loh maksudnya. Kalaupun pakai kata-kata diciptakan, ini ciptaan saya, boleh ngomong begitu, boleh, tapi nggak boleh masuk ke hati, gitu loh. Kita harus meyakini bahwa ini muncul bisa jadi karena ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah nggak menolongnya, boro-boro bisa bikin sesuatu, gitu loh. Boro-boro bisa ngerjain sesuatu. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kita selalu ditekankan apa? Dalam zikir kita, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, menunjukkan bahwa kita itu disuruh meyakini bahwa manusia seluruhnya tidak punya kemampuan menciptakan. Bisanya apa? Usaha. Usaha itu pun ditolong oleh Allah. Kenapa kok ditolong? Allah menyiapkan alat untuk kita. Kalau Allah nggak menyiapkan alat, bisa nggak ente ngerjain sesuatu? Allah bikin pepohonan,
Dari pohon-pohon itu, tumbuhan-tumbuhan ada yang berbuah, ada yang tidak berbuah. Yang berbuah itu menjadi bahan bagi kamu untuk kamu olah tuh. Ada yang dibikin beras, dibikin nasi. Bahannya apa? Bahannya nasi apa? Hah? Beras. Berasnya kamu bikin enggak? Siapa yang bikin beras? Yang bikin beras sih. Ente bisa bikin beras. Allah siapkan beras tuh, Allah tumbuhkan, ya. Buah-buahan Allah tumbuhkan. Ada yang pohon enggak berbuah, untuk apa? Jadinya kamu tebang untuk bikin rumah, jadi kayu, papan. Ini Allah siapkan bahannya nih. Lah, mau bikin rumah nggak ada batunya, Allah bikin batu. Gunung-gunung Allah bikin, Allah tebarkan batunya. Pasirnya Allah siapkan. Coba, ini bahannya Allah siapkan semua nih. Kemampuannya dikasih, bahannya dikasih, hingga kita bisa berusaha. Jadi kalau kamu menyadari ini, maka kamu akan tahu apapun yang kamu lakukan itu nilainya hanya usaha. Lah, usaha itu bisa menghasilkan enggak? Bisa menghasilkan enggak? Bisa enggak? Usaha itu akan punya hasil kalau ditolong oleh Allah. Loh, udah bahannya dikasih, alatnya disiapkan, hasilnya ditolong pula oleh Allah. Gitu loh. Ini kalau nggak menyadari ini, kamu akan jadi Fir'aun nih. Fir'aun kecil kamu, menganggap ini bisa sendiri saya, ini hasil dari saya, ini loh kerjaan saya, ini loh. Kamu lupa sama Allah, lupa sama yang kamu tiap hari baca, Qul huwallahu ahad. Lupa kamu bahwa yang bisa menciptakan hanya Allah. Yang esa itu yang bagaimana? Yang punya sifat kudrat, yang punya sifat kuasa, gitu dong. Makanya 20 sifat itu nyambung tuh. Kalau kamu nggak memahami satu-satunya, kamu akan mengatakan nanti menghai sifatnya Allah, kamu hai untuk diri kamu. Saya bisa ngelakuin ini, bisa ngelakuin ini. Bikin kapal bisa? Oh, ini ahli kapal. Usaha begitu maksudnya, cuma usaha. Hasilnya Allah yang nolong. Bisa bikin anak, bisa. Bisanya apa? Usaha. Alatnya dikasih. Nah ya dong, bahannya dikasih. Kalau nggak dikasih alatnya, boro-boro itu. Udah barangnya dikasih, kencengnya dikasih lagi. Bahannya ada, nggak kenceng bisa. Oh, repot. Jadi itu ditolong semua orang. Jangan dikira ente mau nanak nasi, udah dikasih beras, kamu cari dandang. Oh, dandang harus pakai besi. Allah kasih biji besi.
Besinya dikasih sama Allah. Kamu kerjain dicairin, apinya dikasih sama Allah. Udah dandangnya ada, kompornya ada, apinya ada, berasnya ada, air ada komplit. Udah ditaruh di atas kompor, dandang. Terus ngapain? Nunggu. Nunggu apa? Yang bikin matang siapa? Bukan api, bukan. Kalau yang bikin matang api, kamu mengingkari qul huwallahu ahad berarti. Oh, ini api ini yang bikin matang, ente mengingkari qul huwallahu ahad. Tiap hari kamu baca qul huwallahu ahad gak ada gunanya. Yang menolong mematangkan nasi itu Allah. Api ini bagian usaha kita. Gitu loh. Usaha untuk mengerjakan sesuatu. Adapun yang bikin matangnya adalah Allah. Ente dembul tuh pas kamu. Yang bikin kapalnya ngambang nggak bocor siapa? Dempul. Oh, ini gara-gara dempul gua nih kapal nggak bocor. Jangan baca qul huwallahu ahad kalau begitu. Ini loh pentingnya kamu ngaji akidah di sini, gitu loh. Kenapa? Tanpa akidah ini kita seringkali kepleset. Seringkali kita keluar jalur, meyakini ada penolong lain selain Allah. Meyakini bisa menghasilkan sesuatu tanpa pertolongan Allah. Padahal nggak bisa. Kalau Allah nggak menolongnya, nggak punya hasil apa-apa kita. Jadi hasil yang kita kerjakan itu semuanya atas pertolongannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini loh yang dimaksud dengan sifat mampu atau berkuasa. Ya, nyambung nggak nih? Nyambung nggak? Ini penting, super penting ini. Banyak orang kepleset di sini. Banyak orang nggak sengaja ngucapin kata-kata yang keluar dari ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Banyak orang-orang yang mengucapkan kata-kata sampai berlaku kepada syirik kepada Allah. Menganggap ada hasil dari selain Allah, ada penolong selain Allah. Banyak nih. Makanya kita itu disuruh tiap waktu memperbaharui iman. Kata Nabi apa? Jadidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaharuilah selalu iman kamu dengan sering-sering mengucapkan la ilaha illallah. Kenapa? Karena tadi kita kalau nggak ngaji ini sering kepleset. Ketika kepleset, kembali laginya caranya bagaimana? Yang ngucapin la ilaha illallah, ya Allah. Hanya Engkau Esa ya Allah, Tuhan yang menolong, yang menciptakan sesuatu. Yang sering lah kamu punya HP. HP-nya bisa hidup karena ada baterai. Baterainya dicas. Ini sudah melalaikan nih. Asal kepengen HP-nya hidup, cas. Udah hatinya udah bergeser kepada Allah nih. Kalau nggak dicas nggak bakalan hidup. Udah bisa hidup. Telepon. Yang bisa ngonekin kamu ke sono siapa? Pulsa. Gara-gara ada kuotanya pulsa. Pernah ingat Allah di situ?
Eh? Pernah ingat Allah di situ? Nggak ada. Geser kita ini. Ini sedikit-sedikit nih, teknologi ini bisa menggeser keyakinan kita. Semakin canggihnya teknologi, kita anggap ini loh hasil kemampuan manusia, ini loh kerjanya manusia, ini loh upayanya manusia, hingga orang-orang yang tidak meyakini Allah semakin yakin tanpa Tuhan pun kita bisa ngelakuin ini semua. Ini mic bisa nyambung ke sono. Ini hasil kreasinya manusia, kecerdasan manusia. Bisa bikin begini listrik. Kalau nggak ditolong Allah bisa ini. Ini tanpa berpikir pada sifat-sifat ini, iman kita akan bergeser. Iman kita akan tergerus oleh teknologi. Kita akan lalai sama ini semua. Kamu naik motor, yang di pikiran kamu ini motor jalan, ketika mogok carinya pom bensin, isi jalan lagi. Yang bisa jalanin motor bensin. Kalau nggak ada bensin mati. Pokoknya kalau bensinnya penuh mau beres sudah. Pernah teringat Allah di situ? Tergeser tuh. Jadi ini kalau bisa kamu sadari sifat kudrat ini, kembali kepada itu pedoman. Sesuatu yang berkaitan sama alat dan yang membantu, maka tidak bisa menghasilkan apapun. Yang bisa menghasilkan sesuatu itu hanya yang bersifat kuasa, yang kerjanya tanpa bantuan alat, tanpa butuh penolong, dan itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun kita nilainya hanya usaha. Usaha itu pun bisa mempunyai hasil kalau ditolong oleh Allah. Kalau Allah nggak menolongnya, kita nggak akan punya hasil. Nanak nasi kadang mateng, kadang gosong, kadang nasinya masih keras, arom. Menunjukkan apa? Kalau Allah nggak menolongnya, jadinya nasi nggak bisa enak. Oh, ini mau yang bikin aja goblok, Bib. Kalau yang bikin pinter ya mesti mateng. Kata siapa? Sepinter-pinternya ente bikin anak, jadi anak nggak? Ada yang sampai capek nggak jadi anak. Ada yang nggak sengaja jadi. Cuma coba-coba jadi. Jadi keyakinan kita dituntut meyakini bahwa saya hanya bisa usaha, bukan bisa menghasilkan sesuatu. Semua hasil Allah yang menolongnya. Nah, dulu Abawa itu kalau cerita, orang itu kalau lumpuh itu sering didorong pakai kursi roda. Kursi roda itu memudahkan orang yang nggak bisa jalan, jadi mudah kemana-mana dengan adanya kursi roda. Terus kenapa, Pak?
Sekarang banyak orang lumpuh. Kenapa? Itu pada pakai mobil, pada pakai motor. Itu kan sama kayak orang lumpuh didorong tuh. Udah males jalan, kemana-mana motor, mana-mana motor. Banyak orang lumpuh sekarang. Artinya kita dituntut menyadari bahwa itu semua hanya alat gitu loh. Ketika dia bisa bergerak, pergerakannya itu yang menciptakan Allah. Bukan alat yang ada di dalamnya, bukan. Allah mampu menggerakkan matahari. Kira-kira matahari sama motor kamu gede mana? Matahari sama mobil kamu gede mana? Kalau matahari bergeraknya diatur sama Allah, jangan kamu anggap motor kamu nggak diatur sama Allah. Hah? Yang gede aja Allah yang atur. Maka yang kecil semuanya ada dalam aturannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya kamu kalau jalan kemana-mana, ya Allah, ya lancarin ya Allah, sampaiin ke rumah ya Allah. Jangan motor motor ini hanya penolong kita, pembantu kita yang disiapkan oleh Allah. Adapun sampainya kamu sama sesuatu, maka itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang dulu makanya sekarang ini umpama sekarang ini ada keramat, yang keramatnya orang sekarang itu seperti orang dulu, itu ditolak, dianggap bohong-bohongan ente. Orang dulu bisa telepon dari Mekah ke sini cuman pakainya ember, diisi air, ngobrol. Sono gimana keadaannya? Yang di sono gambarnya kelihatan di situ. Kalau ada orang keramatnya begitu sekarang ditolak. Kuno. Pakainya HP jelas. Keramat apa ente? Kalah sama teknologi juga. Makanya oleh Allah ditutup tuh keramat-keramatnya begitu, Allah nggak tunjukin lagi. Kenapa? Jadi fitnah. Orang dulu kalau ke Mekah lewat buka pintu sampai Mekah. Kalau sekarang ada yang begitu, apaan? Sihir. Pakai pesawat nyampe jelas. Lebih dari keramat saya. Jadi artinya begini, tanpa alat itu semua Allah bisa bikin kamu begitu gitu loh. Tanpa handphone Allah bisa bikin kamu komunikasi. Tanpa pesawat Allah bisa perjalankan kamu dari sono kemari, bisa. Nah, adapun ini handphone, pesawat, mobil, ini alat yang Allah siapkan bagi orang-orang yang biasa kayak kita. Tapi jangan sampai ini semua menjadi fitnah, membuat kita lalai. Ini hasil teknologi saya, ini hasil kemampuan saya. Ini loh yang kadang menggeser iman kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal ini hanya sebab akibat yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab akibat itu kita disuruh berpikir bahwa ini bisa punya hasil kalau ditolong oleh kalau Allah nggak menolongnya, kita nggak akan bisa punya hasil apa-apa. Ya,
Itu namanya disebut sifat apa? Sifat mampu bagi Allah, bisa menjadikan sesuatu tanpa alat, tanpa bantuan. Kemudian lawannya mustahil, Allah lemah. Maknanya lemah itu tidak mampu menciptakan sesuatu. Yang namanya lemah itu tidak bisa menghasilkan sesuatu, tidak bisa menciptakan sesuatu, itu namanya lemah. Sebelum alam ini diciptakan, Allah mampu apa lemah? Sebelum Allah bikin segalanya, Allah itu mampu apa lemah? Mampu. Tapi kok enggak menciptakan, Beb? Oh, menciptakan itu terserah Allah. Mau bikin ya boleh, enggak bikin juga boleh, gitu loh. Masjid ini yang bikin siapa? Yang ngerjain siapa? Yang ngerjain masjid ini siapa? Tukang. Sebelumnya tukang ngerjain masjid ini, tukangnya punya kemampuan enggak? Iya. Bukan berarti tukang itu punya kemampuan setelah menciptakan, setelah bikin masjid. Sebelum bikin masjid, sebelum ngerjain masjid, tukang ini enggak punya kemampuan. Enggak begitu. Sebelum bikin masjid, tukang itu punya kemampuan. Mau bikin masjid, enggak bikin masjid, kemampuannya ada pada si tukang. Adapun masjid ini jadi, itu menunjukkan bukti bahwa tukang itu punya kemampuan. Gitu loh. Allah menciptakan alam menjadi bukti bahwa Allah punya kemampuan, punya kekuasaan. Sebelum langit bumi diciptakan gimana? Allah tetap bersifat kuasa. Kenapa? Karena sifat kuasanya Allah ini tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Jadi mustahil Allah itu punya sifat lemah, nggak bisa menciptakan. Karena ada yang meyakini begini, kalau Allah nggak bikin langit bumi berarti Allah lemah. Jadi langit bumi ini selalu ada Allah, ada makhluk. Kalau nggak ada makhluk berarti Allah lemah. Ada tuh yang meyakini begitu. Kita nggak boleh meyakini begitu. Allah dan makhluk ini beda urusan. Allah mau bikin makhluk boleh, nggak bikin makhluk boleh. Ketika makhluk nggak ada, tidak mengurangi apapun pada dirinya Allah, gitu loh. Tetap Allah berkuasa, tetap Allah esa. Tidak ada yang berkurang pada dirinya Allah. Jangan dianggap, Allah itu ya harus bikin makhluk. Kalau nggak ada makhluk, ya dia bukan Tuhan, berarti nggak ada begitu, nggak ada. Mau ada makhluk ya dia Tuhan, nggak ada makhluk dia juga Tuhan, nggak ada hubungannya. Jangan diyakini kayak anak sama bapak. Kalau anak sama bapak, kalau nggak ada anak, jadi bapak enggak? Kalau nggak ada anaknya, jadi bapak enggak? Enggak. Suami, kalau nggak ada istri, jadi suami enggak?
Hah? Imam kalau nggak ada makmum jadi imam nggak? Allah nggak begitu, gitu loh. Tuhan makhluk. Kalau nggak ada makhluk, ya dia bukan Tuhan, nggak ada hubungannya, gitu loh. Mau ada makhluk, nggak ada makhluk, dia tetap Tuhan, tetap berkuasa. Nggak ada sifat lemah pada Allah, nggak ada. Oh, Allah itu dulunya lemah. Setelah bikin makhluk baru berkuasa. Oh, ini repot lagi itu begitu. Ya, makanya keyakinan itu harus dibangun dengan benar. Keyakinan kita, iman kita harus dibangun dengan ngaji. Tanpa kamu dibangun dengan ngaji, keyakinan kamu bisa meleset nih. Karena banyak orang-orang yang keyakinannya keluar dari apa yang diajarkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi ngomong apa? Islam akan terpecah jadi 73 golongan. 73 itu urusan apa itu? Bukan urusan tata cara ibadah, bukan. 73 itu urusan keimanan kepada Allah. Ada yang mengimani Allah kuasanya begini, ada yang begini, ada begini. Ini semuanya keluar jalur semua, gitu loh. Yang keimanan yang ditata sejak zaman Nabi sampai sekarang yang mana? Ya kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang keimanannya itu terus diajarkan dari Nabi ke sahabat, tabi'in, hingga nggak boleh keyakinan kita meleset, nggak boleh. Nggak boleh keyakinan kita bersumber dari pikiran kita sendiri, nggak boleh. Harus dituntun hingga keyakinan kita bisa meyakini Allah, meyakini Nabi sesuai apa yang diajarkan oleh para nabi. Makanya orang kalau nggak ngaji kepada ulama, terus mencoba mikir sendiri, alat pikirannya nggak bener, maka ya tadi hasilnya itu Tuhan ada di atas, Tuhan berkuasa dengan adanya makhluk. Kalau makhluknya nggak ada, ya berarti Tuhan nggak berkuasa. Ini semuanya keluar jalur semua itu. Nah, kalau 73 itu hanya masalah amal ibadah berbeda itu nggak masalah. Kamu sholat tahiyatnya lurus atau boleh, ente pakai kunut nggak pakai kunut boleh, amaliyah itu nggak ada masalah. Yang penting masih ada mazhab yang menunjukkan hal itu, maka boleh kamu pakai. Nanti mau pakai yang kayak apapun asal tetap ada pada keputusan apa? Madhab. Imam apa? Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Boleh kamu pilih salah satunya. Mau cara ibadahnya kayak apa aja boleh. Tapi urusan keimanan yang ngatur hanya satu imam, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Nggak ada dua, nggak ada. Kalau urusan ibadah bisa diatur 4 ini, kamu bisa milih mana aja nih. Tapi urusan iman hanya satu, yaitu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari namanya. Itulah tuntunan akidah kita dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hingga cara iman kita tentang sifat-sifat Allah semuanya mengikuti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari. Keluar dari ini
berarti kamu keluar dari ahlu sunnah wal jamaah. Hingga kamu nggak lagi tergolong dalam golongannya yang akan bersama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah pentingnya ngaji akidah. Makanya ajarkan anak-anak kita, istri kita, keluarga kita untuk punya akidah ahlus sunnah wal jamaah. Karena hanya keyakinan inilah yang nanti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena keyakinan inilah keyakinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai keyakinan kita keluar dari keyakinan tersebut. Ya, hari ini kita bicara tentang apa? Wajibnya Allah bersifat qudrat, yaitu Allah mampu menciptakan sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa bantuan alat, tanpa butuh penolong. Adapun kita bisa mengerjakan sesuatu itu hanya nilainya apa? Usaha. Karena butuhnya kita pada alat dan butuhnya kita pada penolong. Barangkali ada yang mau bertanya, silakan. Terima kasih.